sabuk ini nggak sampai nempel ke apa namanya kursi kayak gitu ya. Jadi masih di atas kursi kalau tulangannya. Nah, tuh. Nah, tulangannya kan di sini ya guys ya. Masih jauh dari kursi. Kemudian posisi kalau dari samping kayak gini. Jadi mungkin kalian yang punya keluhan perut gendut, itu kalau kalian rutin pakai ini juga perutnya lama-kelamaan kempes guys. Pengalaman gitu ya. Kelebihan lain dari sabuk ini. Jadi bisa merapatkan pinggang gitu. Jadi sekaligus bisa sebagai korset. Nah, korset kelangsingan maksudnya. Oke. Kalau misalkan kalian rasa ini terlalu kencang dan kalian nggak nyaman, ya udah longgarin aja, nggak masalah. Seperti ini. Sampai nanti kalian lama-kelamaan pastinya kan menambah tingkat keketatan dari sabuk ini. Jadi nggak harus langsung ketat banget, nggak. Jadi kalau nggak kuat ya perlahan-lahan aja, santai aja. Seperti itu. Terus kadang-kadang ada yang nanya ya, ini posisi kalau mau pakai ini sebenarnya di pinggang kan, kalau L4 L5 sebelah sini ya guys ya. Jadi hampir ke bawah banget sama sabuk. Atau sebenarnya harus diturunin di pantat banget sih. Nah, kalau jawaban dari praktisi atau dokter dulu adalah di atas pantat guys, di atas pantat. Jadi walaupun L4 L5 nya di sini, makanya itu ya nggak selalu harus ngepas di bawah banget kayak gini, enggak ya. Jadi nggak harus, misalkan karena L4 L5 nya di sini kalian taruh tengah gini. Nah, ini nggak harus begini ya. Tapi emang bener di atas pantat persis. Jadi walaupun nggak yang pas di L4 L5 ke tengah banget, yang penting L4 L5 itu masih kena sabuknya guys. Kan kalau L4 L5 kurang lebih di sini ya kalau saya. Nah, ini kan masih ada kena sabuk dikit, itu nggak apa-apa. Nggak harus yang ke tengah banget gitu, enggak. Ini kenapa kok seperti itu? Karena apa namanya, ini kan untuk ini ya, mengeraskan otot-otot di samping tulang belakang agar lebih kuat dalam menjaga keamanan di tulang belakang gitu. Turunin dikit juga nggak masalah kayak gitu. Ini kalau aku ya, kalau misalkan kalian punya pendapat lain ya silakan kayak gitu. Oke. Ini aku pakai sabuknya nggak terlalu ketat banget, makanya pengikat tambahan sabuk kanan dan kiri ini nggak kena ke sisi sabuk yang satunya. Oke, seperti itu cara masangnya. Jadi cara masangnya dari belakang ya, dari belakang ke depan. Untuk pantangan makanan atau suplemen nutrisi apa? Nah, untuk mengenai hal ini jujur ya, aku nggak pernah dikasih tahu sama ini praktisinya, mau sama dokter kayak atau sama apa namanya orang yang ngurut gitu ya, atau yang praktisi alternatif, itu nggak pernah dikasih tahu. Jadi aku mengambil kesimpulan bahwa nggak ada pantangan dari mereka. Tapi kalau aku perhatiin dalam kehidupan aku sehari-hari ya, itu makanan yang biasanya menyebabkan reaksi asam urat itu kalau kita makan, aku nggak tahu kenapa kok kayaknya ya, tapi ini belum tentu benar ya, bisa jadi sugesti, nggak tahu kenapa kok kayaknya ada efeknya gitu. Jadi makanan-makanan yang biasanya menyebabkan asam urat kayak daun-daun hijau-hijauan gitu, kacang, kemudian mungkin ya melinju kayak gitu ya. Tapi ini belum pasti karena bisa jadi ini cuman sugesti. Jujur aja kalau aku sering makan begituan dan nggak selalu ngefek sih guys, santai aja kalau aku. Jadi kesimpulan sementara dari aku untuk diri aku sendiri ya, itu nggak ada pantangan guys, santai aja, biasa aja, nggak ada pantangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah setelah fisioterapi DRS punggung terasa pada sakit? Jawaban saya tidak, karena setelah fisioterapi paling nggak yang saya rasakan tuh adalah biasa aja, nggak kerasa apa-apa, atau semakin enakan atau nggak sakit gitu. Jadi nggak selalu
nggak berasa malah sakit itu enggak sih sebenarnya. Itu kalau aku dulu ya, ini pengalaman aku sendiri. Nggak tahu kalau yang lain ya. Mas, saya juga kena. Apakah selain cara-cara yang disampaikan tidak perlu berobat lain dan minum obat herbal? Kalau aku sendiri jujur ya guys ya, itu sampai sekarang obat herbalnya cuman yang video yang lalu aja. Jadi air yang sudah diubah molekulnya, cuman itu aja herbalnya. Kalau herbal yang lainnya paling kayak minyak yang aku sebutin kemarin ya, kayak kutus-kutus, minyak apa namanya, Dewi Tunjong, dan minyak balsem dan lain sebagainya. Paling cuma itu aja. Kalau kayak minum-minuman kayak madu mungkin ya atau dan sebagainya, itu sampai sekarang aku karena nggak merasa memiliki efek langsung, jadi belum bisa mastiin kalau itu. Jadi kalau untuk herbal, sekali lagi kalau untuk aku pribadi itu bisa dibilang cuman itu aja sih. Kalau HNP cervical gimana ya? HNP cervical berarti kurang lebih kalau kita lihat di Google ya, itu leher berarti ya. Nah, kalau untuk leher kebetulan sebenarnya kalau aku ya, untuk sakit itu tidak hanya di pinggang sebenarnya guys, di leher pun juga sebenarnya pernah. Terus di daerah apa namanya, jempol sini pernah kalau saya. Terus di daerah sini juga pernah. Ya biasanya penyebabnya itu adalah karena trigger-trigger itu guys. Kalau yang sini itu dulu pas tahun 2000 berapa gitu ya, main volley gitu kan, kebanyakan nyemes tapi tangan kanan gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa tapi sini itu sakit terus bawaannya. Kalau di sini dulu sembuhnya gara-gara apa ya, di ini alternatif guys, alternatif sambil pemanasan terus gitu, pemanasan yang kayak di video selanjutnya sebelumnya ya, itu terus sama pull up juga bisa menyembuhkan sakit aku ini. Jadi kan ketarik ya otot-ototnya, jadi mungkin karena itu apa namanya, sakit di sini itu bisa sembuh. Kalau yang di sini itu lebih karena ini apa namanya, semacam kiropraktik atau karena ini herbal kayak balsem, kutus-kutus, minyak tunjong gitu ya. Ini itu kalau yang di sini di area pangkal jempol. Nah, kalau misal, jadi pertanyaannya kalau leher gimana? Kalau aku sendiri pribadi itu adalah waktu itu aku ngerasa sembuhnya karena ini chiropractic guys, gerakan menarik leher dari praktisinya. Itu membuat aku merasa kalau aku itu udah optimal sembuhnya gara-gara chiropractic itu tadi. Dan disertai juga perminyakan ya pastinya guys ya, atau herbal seperti itu. Herbalnya apa yang udah aku jelasin yang lalu-lalu itu juga menurut aku, bagi aku sendiri itu membantu seperti itu. Buatkan gerakan-gerakannya atau sport buat sakit HNP berdasarkan pengalaman. Oke, nah berdasarkan pengalaman aku, jadi gerakan sport atau gerakan-gerakannya adalah yang udah aku kasih tahu di video sebelumnya. Nah itu di komennya juga udah aku balas. Jadi memang gerakan-gerakan apa namanya, yang menurut aku ngefek buat aku sendiri itu nggak semuanya memang guys. Gerakan-gerakan tertentu itu sebabnya gerakan-gerakan tertentu itu udah aku rangkum di dalam video yang lalu. Nah itu buat aku pribadi ngefek banget. Pinggang dikasih bantal, kepala juga pakai bantal nggak gitu. Nah ini sebenarnya jawaban dari aku sendiri adalah senyamannya aku aja guys. Jadi kalau misalkan pakai bantal itu menyebabkan aku nggak nyaman, ya aku nggak pakai bantal. Jadi aku sendiri pribadi nggak mesti, kadang pakai bantal kadang enggak gitu. Yang penting pada saat proses penyembuhan itu terapinya adalah memang kalau aku sendiri diganjel pinggangnya, itu sangat membantu. Kalau misalkan yang sakit leher ya aku ganjel leher aku gitu. Nah itu biasanya itu efeknya lumayan instan juga guys kalau gitu.
Pertanyaan selanjutnya, kalau nggak boleh melengkung ke depan berarti kalau posisi rukuk gimana? Kalau posisi rukuk